Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Bir Aurani Suwandi, absen 18 dari kelas 12D. Saya di sini ingin memenuhi tugas bahasa Indonesia audiovisual dengan tema Ibu Tien Soeharto yang dibimbing oleh Ibu Wiwi Hermiati. Pada tanggal 23 Agustus 1923, lahir anak perempuan dengan nama Fatimah Siti Hartinah. Perempuan yang akan siap sedia membantu bangsa Indonesia menuju bangsa yang lebih baik. Seorang perempuan yang tidak kenal takut. Seorang perempuan yang akan menjadi ibu negara Indonesia, menjadi penopang kepemimpinan Presiden Soeharto pada saat itu. Raden Ayu Fatimah Siti Hartinah adalah istri Presiden Indonesia kedua, Jenderal Purnawirawan Soeharto, yang menikah pada tanggal 26 Desember 1947 di Surakarta. Ia merupakan canggah Mangkunegara III dari garis ibu. Siti Hartinah lahir di Desa Jaten, Surakarta. Orang tua Tien sering ditugaskan ke berbagai daerah sehingga mengakibatkan Tien harus berpindah-pindah tempat tinggal sejak kecil. Untuk pertama kalinya di tahun 1925, pada saat usianya baru 3 tahun, Tien ikut ayahnya yang ditugaskan ke Jumapolo. Ayah Fatimah Siti Hartinah yaitu KPH Sumarjomo yang menempati jabatan baru sebagai Panu Pangrah Praja yang bekerja selalu berpindah-pindah tempat. Ibu Fatimah Siti Hartinah yaitu Raden Ayu Hatmanti Hatmuhudojo, hanya ibu rumah tangga yang selalu mengikuti kemanapun suaminya ditugaskan. Di Solo, Tien kemudian masuk salah satu sekolah elit HIS hingga tahun 1933. Tidak lama berada di Solo, setahun kemudian Tien terpaksa harus kembali ke desanya dan meninggalkan HIS. Hal ini terjadi karena ia terserang penyakit cacar yang sangat mengkhawatirkan. Tien pun menyusul kedua orang tuanya di Kerjo. Di tempat baru ini, setelah sembuh, Tien kembali masuk sekolah, yaitu di sekolah Ongkoloro yang ada di desa itu. Sebenarnya, setelah tamat dari sekolah Ongkoloro, Tien ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena ia ingin menjadi seorang dokter. Namun, sayangnya keinginannya ini tidak bisa terwujud. Tien akhirnya mengisi hari-harinya dengan kegiatan seperti membatik, belajar menari, menyanyi tembang Jawa, serta menulis syair. Setelah Jepang memasuki kota Solo, kegiatan yang dilakukan Tien semakin bertambah. Dia mengikuti kursus bahasa Jepang pada orang Jepang yang sudah lama menetap di Solo sejak zaman kolonial Belanda. Fatimah Siti Hartinah ikut serta dalam barisan pemuda putri di bawah Fujinkai yang kemudian berubah nama menjadi Laskar Putri Indonesia, organisasi wanita yang bertujuan untuk membentuk pasukan bantuan untuk melayani kepentingan pasukan garis depan dan garis belakang demi suksesnya perjuangan. Di Laskar Putri Indonesia, Tien ditugaskan untuk menjadi staf yang mengendalikan urusan perlengkapan atau logistik. Selama menjadi anggota Laskar Putri Indonesia, Tien pernah ditempatkan di dapur umum Salatiga untuk membantu kekurangan tenaga di sana. Secara umum, Laskar Pelangi Indonesia benar-benar menjadi penunjang kesuksesan perjuangan melawan musuh. Pernikahan antara Tien dengan Soeharto diawali dengan lamaran yang dibawa oleh utusan keluarga Prawiro Wiharjo yang merupakan orang tua angkat mantan Presiden Soeharto. Walaupun belum pernah bertemu sebelumnya, ternyata Tien langsung menerima lamaran tersebut, padahal sebelumnya dia selalu menolak lamaran yang datang padanya. Pada tanggal 26 Desember 1947, setelah melewati proses lamaran, akhirnya keduanya pun menikah secara sederhana. 3 hari setelah pernikahan, Tien diboyong suaminya ke Yogyakarta yang merupakan seorang perwira militer dan bertugas mempertahankan kedaulatan bangsa dari ancaman Belanda. Kini Fatimah Siti Hartinah telah mendapatkan tugas baru, yaitu sebagai istri komandan. Tien melahirkan putri pertamanya pada tanggal 23 Januari 1949 di rumah pengungsiannya, yang kemudian dia beri nama Siti Hardianti Hastuti. Waktu demi waktu membuat Tien menjadi sosok yang sabar
tegar dan setia mendampingi suaminya yang sedang bertugas sebagai prajurit di medan perang. Dia tidak pernah mengeluh meskipun dia jarang bertemu suaminya. Begitu juga saat terjadi pemberontakan PKI, di mana suaminya menjadi tokoh sentral dalam usaha pembubaran organisasi tersebut. Tin tampil sebagai pendorong dan pendamping suami yang paling kokoh. Pada tahun 1967, melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto secara akademis diangkat menjadi presiden menggantikan Presiden Soekarno. Tin yang tadinya adalah istri prajurit, kini menjadi istri presiden. Peran Tin di samping Soeharto memang begitu penting, hingga setiap kebijakan, terutama yang menyangkut perempuan dan anak, tak jarang melibatkan tangan dan gagasan sang istri sebagai motor bagi pengambilan kebijakan Soeharto. Publik tahu betul bagaimana Tin begitu keras menentang poligami. Dirinya paham betul bahwa praktik poligami kerap menyakiti para istri. Ia sendiri tidak rela dimadu oleh sang suami. Sebagai penggerak Kongres Wanita Indonesia, Fatimah Siti Hartinah berpengaruh pelarangan poligami bagi pejabat Indonesia maupun masyarakat Indonesia. Selain itu, ada juga wujud peninggalan dan gagasannya yang masih ada sampai saat ini, yakni Taman Mini Indah Indonesia, Taman Buah Mekarsari, Perpustakaan Nasional, RSAP Harapan Kita, museum, dan lainnya. Sederet prestasi itu membuat Ibu Tin dianugerahi bintang gerilya pada tahun 1987. Fatimah Siti Hartinah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 30 Juli 1996, tak lama setelah kematiannya. Berita duka terdengar pada 28 April 1996, membuyarkan segalanya. Kepergiannya membawa duka yang mendalam. Pemerintah mengenangnya sebagai sosok panutan. Ibu Tin mendesak perlunya larangan poligami yang akhirnya keluar dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang tegas melarang PNS untuk berpoligami dan juga UU Nomor 1 Tahun 1974. Narasi wanita tak jauh bekerja dari urusan dapur sudah usang. Apabila kala disandingkan dengan sosok wanita bernama Fatimah Siti Hartinah, ia mampu menjelma menjadi wanita yang tak kalah dari kaum pria. Ia aktif dalam segala macam kegiatan pemberdayaan wanita. Ia ingin memberikan contoh bahwa seorang wanita dapat melanggengkan apa saja. Ibu Tin menunjukkan bahwa wanita juga mampu berkontribusi besar bagi negara. Dari kisah Fatimah Siti Hartinah, perempuan tidak perlu ragu untuk mendapatkan hak-haknya sebagai istri dan sebagai perempuan. Fatimah Siti Hartinah menunjukkan bahwa wanita juga mampu berkontribusi besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita juga bisa meneruskan perjuangan Fatimah Siti Hartinah dengan tetap mempertahankan hak-hak perempuan. Perempuan tidak hanya bisa bekerja di dapur saja, kita juga bisa turut serta ikut bekerja maupun melakukan aktivitas kemanusiaan, bahkan bisa berkontribusi. Yang video visual tentang Ibu Tin Soeharto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.